koordinat kartesius. Jadi itu sebelum pada pertemuan pertama semester awal itu pertemuan pertama kan kita sudah tes diagnostik non kognitif. Gaya belajar kalian sudah saya tahu gitu ya. Ada yang punya gaya belajarnya estetik, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya audio visual. Nah nanti kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya ya. Nah sekarang ini tujuan pembelajarannya yaitu masing-masing gaya belajar itu intinya adalah dapat menentukan bayangan rotasi pada titik dan banyak di koordinat kartesius dengan tepat melalui medianya masing-masing. Nah nanti kalau kinestetik itu pakai alat peraga, kalau visual itu nanti pakai buku bahan ajar yang pakai gambar-gambar, ada banyak gambar. Nah nanti kalau yang audio visual nanti buka YouTube-nya Ibu ya. Ini tak kasih video pembelajarannya. Baik. Nah sekarang sebelum kita masuk ke pelajaran tentang rotasi, nah mari kita mengingat terlebih dahulu. Jadi kalau di rotasi itu kan kita harus, kalau kita masih ingatkah kalian tentang materi sudut di pertemuan pertama semester ini? Nah, baik. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini berapa derajat? 90 derajat. Ini dinamakan dengan sudut apa ya ini ya? Siku, ya benar. Nah, ya, sebelum kita masuk ke rotasi kan kita tadi udah mengingat tentang sudut ya. Nah, sekarang kita mengingat tentang koordinat kartesius karena nanti akan berkaitan. Nah, koordinat kartesius di sini kita dulu sudah pelajari pada saat SD. Koordinat kartesius di sini kalau sumbunya kalau garis besar itu dinamakan dengan apa? Iya, betul. Lurus itu sumbu B. Bagus. Min 3, baik, sekarang kita sudah mengingat materi prasyarat untuk ini ya, untuk materi rotasi. Nah, kita masuk ke materi rotasi. Jadi nih, lihat gambar 3 di depan. Ada yang tahu ini gambar apa aja nih? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa nih? Nah, ini namanya yang lama, ya kan? Terus yang ini namanya berapa nih? Jam ya. Dari ketiga gambar itu apa persamaannya? Wah, pintar sekali kamu ya. Nah, kemudian kira-kira kalau misalkan posisi kita di sini, posisi kita di atas sini misalnya ya, kalau kita dibuka, apakah ukuran dan bentuknya akan sama atau berubah? Sama. Wow, luar biasa. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi Mbak Putri udah jawab ya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, untuk menjawab yang tadi, mari kita memperhatikan materi berikut ini. Nah, lihat ini yang kita pelajari di rotasi ini tentang sudut tadi sudah kita ingat. Kemudian searah jarum jam adalah yang pusatnya 0,0. Oke. Nah, sekarang saya beri permasalahan di sini. Misalkan kita naik apa ya tadi namanya biang lala ya. Kita posisinya di anu. Kita posisinya di tadi ingat ya, kalau searah jarum jam berarti tandanya apa? Negatif. Kalau berlawan arah jarum jam tandanya positif ya. Nah, sekarang kalau misalnya si A kita posisinya di A nih. Kita mau berputar dengan sudut 90 derajat. Searah jarum jam itu berarti 9 mutarnya kan? Begini ya. Nah, itu bagaimana caranya memutar? Ya, misalkan A berputar, maka dia akan berhenti di B, gitu kan? Nah, kemudian kalau misalkan kita posisinya di A lagi, kemudian berputar searah jarum jam sebesar 180 derajat, maka bagaimana? Nah, kita posisinya akan di E, gitu kan? Nah, begitu pula sebaliknya, misalkan kita mau berputar tapi berlawanan arah, kalau tadi kan ya, sudah permasalahan yang sudah saya munculkan kira-kira sudah paham ya kalau diputar 90 itu berarti posisinya di mana gitu kan ya. Nah, sekarang kalau misalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan kalau kita abstrak kehidupan sehari-hari lalu dicampur dengan abstrak, lalu bagaimana? Misalkan ada anak panah nih, anak panah yang posisinya di A dengan menghadap ke A gini kan. Kalau misalkan diputar 90
derajat searah jarum jam, lalu bagaimana nih posisinya? Nah, posisinya dia akan berubah. Anak panahnya berarti jadi menghadap ke atas, begitu kan? Nah, kemudian kalau misalkan diputar searah jarum jam, terus sebesar 180 derajat, maka bagaimana ini anak panahnya? Anak panahnya akan berubah menjadi, nah, diputar. Nah, posisinya berubah kan? Dikembalikan. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam, yuk, sebesar 90 derajat, maka gitu kan? Nah, sekarang sesi berkelompok. Baik, silakan berkelompok sesuai. Ini sudah sesuai ya dengan gaya belajarnya masing-masing ya. Nah, sekarang saya bagi LKPD-nya ya. Yang gaya belajar, oh ini gaya belajar ini ya, kinestetik ya. Oh ini gaya belajar visual. Ini medianya nanti dibaca ya sama teman. Ini gaya belajar audiovisual ya. Nah, sekarang untuk yang gaya belajar ini, untuk yang gaya belajar audiovisual, saya kasihkan video pembelajaran di YouTube saya. Linknya itu. Nah, ini linknya tak kasihkan. Silakan. Nah, ini ya. Wah, dengar nggak? Silakan dibuka. Kemudian kalau yang visual silakan dibaca terlebih dahulu. Untuk yang kinestetik, nah, untuk yang kinestetik ini ya. Nah, silakan dibuka. Ya, berkelompok. Kemudian yang lainnya juga silakan berkelompok berdiskusi ya. Itu media. Ya. Silakan yang video audiovisual dibuka bersama-sama dengan kelompoknya ya. Lihat ya, kita tahu bahwa sudut 90 derajat itu bentuknya seperti ini kan. Maka ketika diputar akan menjadi anak panahnya akan menjadi seperti warna. Kelompok sudah mengerjakan. Kita lanjut ya, sudah mengerjakan semua ya. Yang itu yang kegiatan berapa ya? Kegiatan 2 sudah ya. Ini bagaimana? Kalau anak panah memilih, maka kita menggunakan batuan busur. Nah, bagaimana? Sekarang ada busur ya. Busur misalnya perintahnya adalah diputar 90 derajat ke arah jarum jam. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah diputar 90 derajat ke arah jarum jam. Nah, oh berarti sudutnya, berarti posisinya di sini. Ini posisi air, ini posisi awal, gitu kan? Kalau misalkan nih diputar 180 searah jarum jam, maka posisi akhirnya bagaimana? Nah, posisi akhir. Kelompok lagi untuk yang kegiatan 3. Dengan tadi kan udah menggunakan alat peraga, gitu kan? Berarti bisa mengerjakan soal ini. Yang ketiga hanya 3 soal. Nih. Tadi sudah dilihat ya? Boleh ya? Baik. Oke, sekarang kita masuk ke koordinat kartesiusnya. Nah, kalau tadi kan baru mengenal tentang permasalahan ini kan, permasalahan rotasi, tapi di kehidupan nyata gitu kan. Nah, sekarang sudah masuk ke koordinat kartesiusnya. Nah, koordinat kartesius, coba ini di titik berapa kah? Nah, di titik berapa Mbak Esti kalau itu? Ya betul. Nah, ini di titik berapa? 3,0. Baik, ini di titik 3,0. Nah, kemudian kalau misalkan perintahnya diputar 90 derajat ke arah jarum jam, bagaimana kalau misalkan titik ini diputar 90 derajat ke arah jarum jam? Nah, kita menggunakan bantuan apa namanya tadi? Bantuan busur. Oke, kita gunakan busur. Terus perintahnya setelah itu kita jangkakan. Jangkakan sebesar apa? 90 derajat ke arah jarum jam. Berarti ke bawah kan ya? Tadi bentukannya
misalnya di sini kan saat berjam, kalau berlawanan berarti kan gini kan. Oke, yuk sekarang kita jangkakan dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, ini misalnya 90 derajat. Di titik berapa nih bayangannya, Mbak Ami? Berarti, iya betul. Berarti ini di titik jawaban A aksen 0, negatif 3. Nah, sekarang saya sudah kelompok. Kita menggunakan alat peraga kembali untuk biar gaya belajar kinestetik untuk mengerjakan kegiatan 4. Dari titik A ini kemudian dijangkakan sampai dengan sudut 180 derajat. Bisa dilihat pergerakan titik. Misalkan ini, kalau tadi kan titiknya berada di sumbu Y sama sumbu X. Dan sekarang kalau titiknya selain di sumbu X sama sumbu Y, misalkan di titik berapa kan ini Mas Wisnu? Nah, ya betul. Ini berada di titik 3,2. Nah, ini berarti titiknya berada di titik 3,2. Kemudian kalau melihatnya di sini diputar 90 derajat berlawanan arah kerja, maka kalau bagian nanti apa yang dulu ya? Yaitu apa Mbak Ita? Iya, usul betul. Nah, kemudian kalau diputar 90 derajat ke arah kerja berlawanan arah kerja, berarti kita menggunakan alat bantu apa ya tadi ya? Jak. Oke, kita putarkan ya. Kira-kira berarti di mana ini? Ya berarti di 90 derajat ya. Nah, ini berarti di titik berapa kan ini ya Mbak Rati? Iya betul, ini di titik B2,3. Berarti ini bayang. Nah, ya gitu ya. Nah, silakan untuk kegiatan 5. Nah, kegiatan 5 ya. Berarti kegiatan yang terakhir ya. Kegiatan yang terakhir. Kegiatan 5 itu ada 5 soal. Kesimpulannya tadi itu apa ya? Tadi jawabannya kalau kata mahasiswa itu yang 21 sudah dilokasikan. Itu dilokasikan 90 dari saat jawabannya jawabannya adalah 2,3 gitu kan ya? Jawabannya mahasiswa. Kemudian yang kedua, 2,3 jawabannya 0,3. 3 jawabannya 4 jawabannya 5. Kemudian 6 jawabannya 6. Oke, sekarang kita lihat. Yang nomor 1 nih, 3,2. 3,2 itu kan ini kan X sama Y. Ya kan? 3,2 X sama Y. Ya di sini 2 itu kan Y. 2 itu apa? Y. Dan di sini 2 berarti apa ini namanya? 2 berarti Y. Kan 2 ini kan Y, betul kan? Nah, kemudian ini 3 itu apa nih? 23 di sini ada negatifnya berarti ini. Jadi kesimpulannya apa kalau X sama Y dirotasikan sebesar 90 derajat saat berjalan, hasil bayangannya adalah D, min, Y. Oke, selanjutnya yang kedua, kalau
dioleskan